Ya, ternyata Maria Segaf, Apa hasil tuh? buruk yang ditampilkan oleh sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2025 kemarin menambah lowongan kerjaan yang dicari oleh PSSI. Siapa tuh? Pelatih Oke. senior, pelatih timnas U23, manajer timnas juga mengundurkan diri. Kemudian bagaimana PR dari PSSI ke depannya, apalagi ini udah mau akhir tahun, katanya informasinya setiap akhir tahun ini PSSI ini suka memberikan kado Natal. Kado Buat Natalnya apa? seluruh supporter sepak bola. Berupa? Penunjukan Patrick Kluivert Desember. Oke. Penunjukan Sintayong Desember juga. Nah, ini kado apa nih? Desember juga nih, Nah, 2025. tapi kalau misalnya pencinta bola ya, masyarakat sih nggak mau drama intinya. Oke. Yang penting betul nggak bahwa penggantian ini akan berdampak positif terhadap prestasi PSSI. Itu yang kita harapkan, Itu dia. Coba ya. kita bahas langsung ya bersama dengan Waketum PSSI sudah Betul. tersambung bersama kami, ada Pak Zainuddin Amali. Pak Amali, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Amali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih, daripada kita yang bergunjing ya Pak Amali ya. Coba kita mohon pencerahan nih. Betul tidak ini dalam waktu dekat akan ada pergantian? Ataupun Pelatih. pengumuman ya, bisa dibilang ya. Ya, saya perlu kasih background-nya ya. Jadi dalam ketentuan statuta bahwa penentuan pelatih tim nasional itu diputuskan melalui rapat ESCO. Ya. Betul. Nah, kita sudah melakukan 2 kali. Yang pertama dengan mereka yang ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang, kan lebih dari 1 ya. Baik. Dan kemudian rapat dengan BTN itu dipimpin oleh Pak Marji, semua kita diskusi, semua kita menyampaikan. Nah, yang kedua langsung dipimpin oleh Ketua Umum, ya Pak Erick Thohir. Jadi secara prosedural dan mekanisme ini benar dilalui dengan benar sesuai dengan statuta PSSI, dan kemudian juga rapatnya quorum. Sebab ini kan yang jadi cerita kemarin-kemarin kan. Nah, ini saya mau sampaikan kepada publik bahwa ini prosesnya benar, mekanismenya benar. Nah, dari pengalaman yang beberapa kali kita mengganti pelatih, maka kami tentu harus hati-hati. Hati-hati betul, karena pasti publik mengharapkan pelatih yang diputuskan oleh ESCO PSSI itu adalah benar-benar bisa mengembalikan lagi situasi sepak bola Indonesia ke saat-saat sebelumnya. Sebelum kita di Piala Dunia, U23 dan SEA Games kemarin ya. Tentu itu sangat mengecewakan kita semua, dan termasuk kami di PSSI juga ya. Tidak ada yang ingin hasilnya buruk seperti itu, tapi ya sudah, itu sudah terjadi. Kita evaluasi semuanya sehingga Pak Erick, Pak Ketua Umum menyerahkan kepada ESCO. Beliau tanpa intervensi sekalipun, beliau hanya memimpin saja rapat yang kedua, tetapi kami sudah matangkan di rapat yang pertama. Nah, di rapat itu yang kita berikan adalah kriteria-kriteria sesuai dengan kebutuhan yang ada selama ini. Kan terakhir itu tinggal ada 2 orang kan, Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman. Nah, siapa yang paling bisa memenuhi apa yang dibahas di rapat ESCO, tentu itu menjadi pilihan utama kita. Tetapi juga belum tentu, karena kan ini harus ada negosiasi, harus ada pembicaraan-pembicaraan. Nah, itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Kalau sudah final, tentu akan tekan kontrak. Tekan kontrak, baru nanti Ketua Umum akan mengumumkan. Itu kira-kira proses yang kita lalui, dan ya memenuhi governance-nya lah, sesuai dengan statuta PSSI. Ya. Baik, Pak Amali, walaupun memang saat ini begitu santer bahwa nama John Hartman juga bisa dibilang hampir 90% menjadi pelatih dari Timnas Indonesia yang akan di masa mendatang begitu. Lalu kemudian bagaimana kemudian hasil negosiasi antara PSSI dan juga John untuk kesepakatan ini, Pak Amali?
Iya, dengan beberapa kriteria yang diberikan oleh Esko pada saat rapat Esko, Ya, itu Pak Marji sebagai Ketua BTN tentu dibantu oleh Direktur Teknik ya, Alex, itu sedang melakukan tugasnya. Mudah-mudahan akan final, sebab eh, kita kenapa tidak berani buru-buru mengumumkan siapa di antara dua orang itu, karena bisa jadi kalau kita sudah ini kemudian yang bersangkutan akhirnya tidak cocok dan menolak, itu loh, oke. menolak. Nah, dengan beberapa catatan. Yang pertama adalah yang kita minta dia harus lebih banyak waktunya di Indonesia. Itu kita perlu. Kemudian hal lain adalah ada transfer of knowledge kepada pelatih-pelatih Ya. kita. Catatan harus banyak dia merekrut asisten pelatih dari kita. Itu kan kita Indonesia. tidak mau terus-terusan seperti ini. Nah, itu kemudian komunikasi dengan klub. Nah, di antara dua ini siapa yang mau? Karena itu juga jadi problem kan dengan pelatih-pelatih klub, terutama yang ada pemain timnasnya di klub itu. Nah, ini yang sedang. Mudah-mudahan segera bisa selesai negosiasinya dan Pak Ketua Umum Pak Erik akan segera mengumumkan itu. Jadi tahapannya sekarang di tahap itu, karena kalau belum ada hitam di atas putih atau yang bersangkutan belum berkenan untuk diumumkan, tentu kita tidak bisa, kita harus jaga ininya dia juga kan ya. Betul. Itu ya yang sekarang, tetapi dari apa yang sudah disampaikan itu kita ada keinginan dia punya pengalaman melatih tim nasional dan lain sebagainya sebagainya. Dan mudah-mudahan ini segera dituntaskan oleh Pak Mardi dan kawan-kawan, dan nanti Ketua Umum akan mengumumkan secara resmi ke publik. Oke, nampaknya hati-hati sekali kalau Pak Amali sampaikan ya, tapi yang kita dengar dari para elit PSSI justru sudah santer nih, nama Herman juga kemudian akan menggantikan posisi ini. Tapi lagi-lagi Pak, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan kita ingat Clifford dan yang lain-lain begitu ya, mereka kan membawa tim sendiri. Ini bahkan digadang-gadang oleh PSSI sebelumnya bahwa ini memang untuk membuktikan bahwa akan membawa nama baik PSSI lebih baik lagi karena timnya betul-betul full. Pelatih cukup nyaman bisa mengolah para pemain begitu ya, dengan tim yang sudah ibaratnya sudah satu visi dengan mereka begitu. Ini nampaknya berbeda ya dengan apa yang akan dilakukan kepada pelatih PSSI ke depan, Pak Amali. Iya, saya benar itu Maria. Saya hati-hati karena memang kalau kita sudah gembar-gembor si A atau si B, tiba-tiba dia nggak setuju dengan apa yang kita persyaratkan, kan repot buat kita semua. Itulah sebabnya saya sampaikan ini belum final, tetapi persyaratan-persyaratan termasuk yang Maria sampaikan tadi itu, kita mau dia ada transfer of knowledge tentang kepelatihan, sehingga dia harus bisa mengikut sertakan para pelatih dalam negeri untuk menjadi bagian, tidak hanya satu. Dia boleh bawa orang-orang yang dipercaya, tetapi itu tidak semua isinya itu. Itu yang kita harapkan, dan silahkan dia memilih dari apa yang ada. Itu juga menjadi persyaratannya Pak Philip dan Maria ya. Jadi itu menjadi persyaratan kita, sehingga ini tidak mudah. Sejak dulu ya Pak Amali ya. Ya, gimana Maria? Ya, kenapa kita tidak punya persyaratan yang cukup matang ini sejak dulu ya Pak ya? Ya, kan pengalaman menjadi guru buat kita. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya itulah yang kita jadikan pengalaman, dan kita berembuk di Esko bahwa ya harus seperti ini. Sebab kan kebutuhan kita Maret. Insya Allah Maret itu untuk FIFA Matchday, sehingga kita masih ada waktu. Lebih baik kita hati-hati, tidak terburu-buru, daripada kemudian hasilnya mengecewakan kita semua. Itu Maria.
Baik Pak Amali, yang cukup menarik bagaimana kemudian filosofi sepak bola kita yang saat ini penuh didominasi oleh pemain-pemain dari Belanda, kemudian didatangkan John Hartman. Jika memang Hartman menjadi pelatih dari timnas Indonesia di masa mendatang, apakah kemudian ada kecocokan antara filosofi sepak bola pemain-pemain yang didominasi dari Belanda ini kemudian dilatih oleh seorang pelatih yang aktif di sepak bola Liga Inggris begitu? Iya, jangan-jangan nanti masalah budaya lagi-lagi jadi permasalahan begitu. Saya kira itu tidak jadi masalah yang dominan ya. Pasti ada adjustnya ya, penyesuaian-penyesuaian. Tapi kan kita sudah pernah punya pengalaman bagaimana Coach Sintayong melatih terakhir-terakhir ini kan isinya ya hampir semua mereka kan yang datang diaspora kita dari luar negeri. Tetapi bisa, kami meyakini kalau dia sudah kaliber pelatih internasional, ya apalagi sudah berada di beberapa tempat, maka kemampuan untuk beradaptasi, kemudian mengkomandani pemain-pemain dari berbagai latar belakang, itu tidak menjadi kesulitan yang berarti bagi yang bersangkutan. Jadi saya kira itu hal yang sudah biasa ditangani oleh para pelatih. Termasuk misalnya begini ya, ada pelatih-pelatih di liga kita yang datang dari luar, dari Eropa, dari Amerika Latin, ya mereka melatih dengan beragam latar belakang yang ada dan itu tidak masalah, tetap bisa jalan dengan baik ya. Saya kira pelatih yang kaliber yang seperti itu sudah tidak menjadi masalah yang sangat serius. Mereka butuh waktu untuk penyesuaian pasti, tetapi itu mungkin tidak akan terlalu lama dan terutama dengan situasi yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya salah satu persyaratan kami, dia harus banyak waktunya di Indonesia. Kalau mau tinggal akan lebih bagus. Itu karena harus menyesuaikan dengan situasi sepak bola Indonesia, sepak bola Asia, terutama ya, tentu berbeda. Tetapi insya Allah ini bisa dilakukan. Karena itulah kemudian kami sangat hati-hati bernegosiasi dan ya mohon kesabaran publik untuk menunggu sebab kita sudah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Ya, Pak Amali mungkin bisa singkat saja Pak, kan kalau publik ini para pecinta bola, kita para pendukung timnas begitu ya, maunya kan kita sudah berakhir lah dari mimpi buruk panjang ini di SEA Games. Boleh tidak sih kemudian kita diyakinkan kembali akan prestasi timnas, para pemain kita yang akan jauh lebih baik dengan kreativitasnya, bahkan semangatnya dan juga permainannya di lapangan, Pak Amali? Ya, tentu kita harus bangun kembali ya ke sepak bola Indonesia dan sepak bola Indonesia itu kan bukan hanya di tim senior saja, tetapi di berbagai kelompok usia juga itu harus dikembangkan. Nah, pelatih ini juga harus berkomitmen untuk itu. Makanya tadi kami sampaikan bahwa dia harus bisa berkeliling, ketemu klub, ketemu pelatih untuk bagaimana menghasilkan hasil yang baik. Harus ada proses, Maria. Proses yang baik dan dengan kita baik komunikasi, baik hubungannya itu penting. Dan mudah-mudahan bisa kembali lagi kita ke performa yang diharapkan itu. Betul. Baik, terima kasih Pak Zainuddin Amali selaku Waketum PSSI sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap, kita percaya proses. Kita juga percaya bahwa timnas kita juga masih baik, masih mempunyai potensi untuk kemudian bisa berkembang lebih baik ke depannya. Pak Amali, terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih kita Maria, lanjutkan perbincangan ini ya. Ya. Kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bung Toel, Tommy Welly sudah hadir bersama kami di studio. Sesaat lagi Bung Toel akan hadir untuk Anda usai jeda. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa ya, kita akan melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Mengganti pelatih, apakah akan membangunkan timnas kita dari mimpi buruk? Mimpi buruk, panjang ya kan? Silakan, ada Bung Toel. Ayah, saya suka takut kalau nanya pertama kayak Bung Toel. Kok takut? Tahu emang kenapa sih takut? Ya,
kan? Bang Toel, kemudian ada nama kemarin Exco juga sudah melakukan pertemuan, sudah diumumkan, sudah ramai diperbincangkan di medsos, di pemberitaan bahwa ada sosok John Hartman yang akan kemudian bisa dibilang hampir 99,9% menjadi calon pelatih timnas berikutnya. Ya, itu seperti apa, Bang Toel? Yang saya dengar atau yang saya dengar pun kurang lebih seperti itu. Oke. Karena dari pernyataan konferensi pers terakhir Pak Marji dengan Exco Endri Irawan, itu tendensinya ke sana. Ya. Bahwa tinggal mengerucut 2. Dari 2 itu berarti kan Giovanni Van Bronckhorst dengan John Herdman. Nah, saya lebih feelingnya ke John Herdman, pilihannya. Loh, kenapa? Kayaknya kalau kemarin kan kita lebih cenderung ke pelatih yang punya background Belanda, karena pemain kita Belanda. Oke, kejadiannya kan era Patrick Kluivert Belanda. Ya. Itu kan menimbulkan sebuah tekanan. Oke. Jadi kalau federasi kacamata kuda ke situ lagi, terlalu beresiko buat federasi dalam hal menghadapi tekanan publik. Tapi kan dengan pemain yang mayoritas Belanda itu loh. Yang kedua, yang Alexander Zwier di konferensi pers bahwa tidak semata-mata harus dari satu negara dari Belanda. Oke. Jadi saya lihat ini lebih terbuka. Nah, ketika pemain kita mayoritas ada dari Belanda kan nggak masalah. Memang sepak bola modern kita teridentifikasi dengan satu negara kan enggak? Karena menurut saya ini yang salah di publik ketika dibilang Belanda, memang kenapa Belanda? Memang apakah jadi total football atau apa? Kan enggak gitu. Oke. Sepak bola, kalau kita pelajari sepak bola, perkembangan sepak bola, mungkin salah, tapi pengamatan saya 2000 itu penanda. Penanda bahwa Inggris itu bukan kick and rush lagi. Italia itu bukan semata-mata Catenaccio. Brasil itu bukan semata samba jogo bonito. Belanda bukan lagi total football. Iya, kan, jadi di situ kalau kita lihat eventnya itu Piala Eropa, 2 negara untuk pertama kalinya, Belanda sama Belgia. Kalau ingat, di situ slogannya Football Without Frontier. Itu sebetulnya kalau saya tangkap dengan perkembangan sepak bola, mulai dari era 2000-an ke sini, sepak bolanya udah sepak bola yang sifatnya modern. Oke. Inggris apa kick and rush? Enggak lah, dengan pengaruh banyak ini. Makanya saya hanya tertawa ketika kalau Belanda total football. Emang lebih mana hebat main possessionnya Belanda sama Spanyol belakangan yang juara 2010. Jadi nggak bisa gitu lagi, nggak bisa kotak-kotakin begitu lagi. Dan pemain yang naturalisasi kita yang kelas atas yang saya sebut misalnya Ziyech Itali, Kevin Dick di Bundesliga, Verdong di mana di Lille Prancis, penjaga gawang di Italia juga. Mereka udah paham bagaimana sepak bola itu udah sangat fleksibel gitu loh. Jadi nggak masalah pemainnya Belanda mau pilih pelatih dari manapun nggak masalah. Nggak masalah. Tapi pertanyaan kedua tadi tuh, kalau misalnya tadi Pak Amali sampaikan kan bahwa ini kita hati-hati sekali nih untuk memilih kali ini begitu ya. Apalagi kita ada pengalaman Kluivert yang sebelumnya dengan tim penuh dari Kluivert, tapi kali ini akan ditekan betul begitu ya bahwa harus juga ada sharing knowledge lah ya bersama dengan para pelatih kita nih. Tapi Anda melihat mampu nggak sih PSS ini bisa menekan itu dalam term of condition nanti ya bersama dengan pelatih baru ini? Jangan-jangan ntar iya lagi gitu. Sebetulnya dalam konteks sepak bola federasi mampu. Cuma yang seringkali kerepotan adalah menghadapi tekanan publik. Tekanan media sosial belakangan lah lewat situ kan, lewat netizen. Karena yang terjadi belakangan makanya kenapa menjadi sangat penting figur ini hati-hati, normal, wajar federasi milih pelatih hati-hati karena ada tekanan kan. Tekanan seperti apa Bang Toel kalau melihat? Ya karena banyak ini sentimen masa lalu, objektivitasnya menjadi keruh dalam penilaian terhadap pelatih. Berarti ada pengkotak-kotakan begitu ya di kubu PSSI? Iya, karena bukan di kubu PSSI. Kalau di kubu PSSI lain lagi. Kita bicara politik organisasinya, faksi-faksinya. Faksi ini muncul kelihatan jelas setelah gagal Piala Dunia. Muncul kelihatan. Tapi kalau dari sisi sepak bolanya, atmosfer sepak bola kita terpengaruh kemarin. Penilaian-penilaian yang menurut saya keluar dari objektivitas gitu loh. Kan kita sekarang seolah-olah terjebak pada figur pelatih sebagai satu-satunya faktor. Memang satu-satunya faktor. Itu mindset kemarin ya kayaknya ya? Iya, terjebak sama itu. Sentimental itu, emosional itu. Padahal pelatih bukan satu-satunya faktor gitu loh. Apa kalau pertanyaannya lebih tajam lagi, apakah pelatih baru dengan track record
pencapaian ya. Track record itu pencapaian, achievement dia di tim sebelumnya bagus. Apakah jamin akan bagus? Belum tentu. Kan sebetulnya kalau mau dilurus-lurusin juga 2019 Ketua PSSI periode sebelumnya Iwan Bule wawancara di Malaysia November 2019 itu ada Iwan Bule didampingi Iwan Budianto, Cucu didampingi Sekjen Ratu Tisa waktu itu. Kan pilih Sinteyong karena janji juara AFF ketimbang Luis Mia. Karena Luis Mia tidak menjanjikan juara AFF. Itu ada jejak digitalnya. Saya sampai ingat 19 November itu wawancara dengan Sinteyong. Dengan Luis Mia 30 November 2019. Lalu keputusannya milih Sinteyong karena dia lebih berjanji juara AFF. Kenyataannya juara nggak? Kan kagak. 3 kali AFF yang dia jalani kagak juara. SEA Games juga dia kagak juara gitu loh. Jadi kita jangan terjebak sama sentimental, emosional itu, lalu kita kehilangan kemampuan menilai sepak bola secara objektif. Jadi PSSI kita harus objektif sekarang nih nilainya. Bukan PSSI-nya. Saya pikir nggak gampang buat orang PSSI, apalagi sekarang ada Alexander Zwir, untuk mendudukan pemikirannya pada track sepak bola. Kata Anda ada banyak faksi di PSSI. Faksi itu di Exco. Usai kegagalan Piala Dunia muncul, kelihatan. Buat yang paham. Saya paham karena buat saya gampang melihatnya. Fenomena-fenomena setelah kegagalan itu, pernyataan-pernyataan siapa, buat saya gampang. Nah, kalau John Herdman ini, kalau Bang Toel sendiri melihat, apakah juga Exco PSSI ini udah quorum semua nih, udah setuju? Kalau melihatnya, apakah masih ada kotak-kotakan? Jadi kan sebetulnya yang PIC yang terdepan untuk menyeleksi pelatih ini saya lihat Alexander Zwir. Bahwa Exco mendampingi, wawancara. Waktu itu ada Pak Marji juga yang ikut mendampingi ya. Makanya saya lihat pemilihan John Herdman ini lebih banyak faktor pertimbangan-pertimbangan sepak bola yang didorong oleh Alexander Zwir. Jadi kriteria-kriteria sepak bola lah. Jadi bukan semata-mata soal Inggrisnya, kita banyak Belandanya, bukan semata-mata soal itu. Nah, menurut saya ini tinggal didorong, kan kalau udah bulat tinggal ketok palu aja. Sebetulnya ini kan juga informasi yang kalau kita paham statuta itu, termasuk saya sudah paham statuta, kolektif kolegial, keputusan mengangkat, memberhentikan pelatih tim nasional di ranah Exco, kita udah tahu semua. Yang jadi apa? Yang jadi surprise itu adalah misalnya seperti tadi, Waketum Zainuddin Amali baru ngomong sekarang setelah 3 tahun. Pertanyaan saya 3 tahun kemarin kok nggak ngomong soal ini, kemana gitu loh. Nggak bicara tentang mekanisme rapat Exco, tentang kolektif kolegial. Pertanyaan saya herannya di situ aja. Kalau keheranan itu seperti apa Bung Toel melihatnya? Kenapa baru aktif sekarang begitu kalau melihat? Apakah memang diperlukan harus tampil? Apakah ada urgensinya di situ? Enggak, makanya gampang lihatnya setelah kegagalan Piala Dunia baru muncul itu kan. Makanya saya bilang ada faksi kemarin itu. Waktu sejak Pak Marji ngomong sejak baru pulang dari kegagalan Piala Dunia, lalu kalau Anda bisa lihat gestur non-verbal waktu pertandingan lawan India di Madya ya, kan itu berdekatan pasca kegagalan Piala Dunia kemarin. Siapa yang ada di situ? Lalu pada ada demo di PSSI malamnya, Waketum bicara di sebuah televisi tetangga, itu nggak ada yang kebetulan. Gitu. Dan apa isi pernyataannya juga bisa kita di publik ada kok itu. Iya, bisa kita amati gitu loh. Bicara STY selalu ditarik-tarik. Buat saya itu kan kayak mengambil hati publik. Ya, makanya saya pernah bilang di talk show 2 Sisi kan itu cuma bensin. Bahkan sejak hari ketika Patrick Kluivert dipecat, saya bilang STY itu cuma bensin untuk menaikkan eskalasi gitu. Dan semuanya kan benar sampai hari ini. Nggak ada yang bantah saya juga. Makanya senang saya kalau tadinya ada di sini ada partner kan enak diskusinya gitu. Nah itu dia Bang, tapi kan lagi-lagi kita kan fokusnya nih ya prestasi timnas. Tentu publik juga maunya terjaga lah seperti judul kita, terjaga dari mimpi buruk panjang gitu. Tapi kalau kemudian di Exco-nya juga masih terkotak-kotak, ini kita bisa nggak sih sampai ke sana? Ya itu penting, Exco-nya jangan ke kotak-kotak, jangan ada faksi, jangan kejebak sama emosi-emosi sesaat kekuasaan gitu loh. Karena kalau Philip ikutin itu ada fenomena 3 tahunan lah. Jadi sejak pasca Nurdin Halid itu jarang ada satu kepengurusan PSSI yang bisa tuntas. Dan biasanya turbulensinya di tahun ketiga. Nah ini tahun ketiga.
hanya momentumnya kapan itu main. Nah, saya baca kemarin momentum gagal itu coba dieskalasikan. Ada faksi-faksi. Mungkin banyak yang terganggu dengan pernyataan saya. Tapi kan paling tidak saya sudah memberikan alarm warning. Karena saya paham perilaku-perilaku itu. Perilaku-perilaku organisasi itu saya paham. Makanya buat orang seperti saya, mudah-mudah saja saya melihat fenomena atau pergerakan itu mudah aja. Arahnya akan kemana kira-kira kalau memang Bung Toel juga sudah sering mengalami begitu? Ya saya sih nggak pingin ngelihat sebuah organisasi PSSI yang kita anggap sebagai rumah sepak bola itu tahun ketiga gonjang-ganjing turbulensi. Jadi nggak akan pernah ada development. Ya. Kalau publik selalu bilang soal ranking FIFA, kenapa kita pernah drop? Karena banyak turbulensi. Kalau kita ikutin dari 2010, 2011 itu kan kongres yang sangat panjang. Ya. Lalu dualisme PSSI dan Liga waktu itu, ISL, IPL. Lahirnya BTN normalisasinya juga di situ, ya? 2013. Baru normal 2013, 2015 pembekuan. Lalu sanksi FIFA. Baik. Baru diangkat 2016. Pengaruh ya ke pemain Edi Ramayadi nggak tuntas, Iwan Bule nggak tuntas, dipicu kasus Kanjuruhan. Sekarang ada situasi. Jadi kalau kita ingin mikir sepak bola prestasinya bagus, iklim organisasinya harus kuat, baik. gitu loh. Baik. Untuk kita berharap mungkin satu aja pendek, Bung Toel, mengingat durasi kita juga sudah pendek. Apakah kemudian John Herdman ini kan kita bilang tugasnya bukan hanya melatih timnas begitu ya, artinya juga membangun bagaimana fondasi sepak bola kita, mulai dari bagaimana tiki taka ataupun mungkin juga filosofi bermain sepak bola Indonesia, seperti apa melihatnya? Kalau fondasi itu urusannya Alexander Zwir, direktur teknis. John Herdman kalau pelatih tim nasional senior dengan 2-3, maka urusannya prestasi. Ya, betul. Cuman kalau lihat karakter John Herdman atau CV-nya, dia pernah direktur football development. Artinya dia orang yang mendevelop, punya karakter mendevelop. Jadi kalau saya belum tahu, tapi kalau dari CV-nya, dari posisi yang pernah dia bangun, ini butuh waktu, butuh kesabaran. Proses lagi ya? Iya, tapi kalau hiruk pikuk berisik kita di publik, di media sosial, terlalu berisik, dipengaruhi sentimen masa lalu, bisa ambiar juga. Kenapa? Karena itu tadi terlalu banyak perbandingan. Tapi karakter ini orang kalau pernah menangani football development, dia akan bangun proses sesuatu. ya? Iya. Oke, tapi lagi-lagi kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya, apakah kemudian akan menjadi kado Natal bagi para pecinta sepak bola. Desember nih ya, kita tunggu ya. Oke, terima kasih Bung Toel. Terima kasih Bung Toel untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya.